Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berinteraksi dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen yang undur dan tidak lagi mau pergi beribadah ke gereja. Banyak alasan yang dibuat demi membenarkan perbuatannya. Keadaan seperti ini tentu merupakan keberhasilan kuasa gelap. Kuasa jahat telah berhasil membuat banyak orang Kristen tidak berinteraksi lagi dengan Tuhan. Sementara di sisi lain, hari Tuhan semakin mendekat. Ini sungguh mengerikan kalau tidak segera disadari. Bukan tidak mungkin akan banyak orang beragama Kristen yang akhirnya meluncur ke api kekal neraka. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25 sangat jelas. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, orang-orang seperti itu yang menjauhi ibadah sulit dinasihati. Sebab dengan pengetahuan teologi yang dimiliki, mereka merasa sudah bertuhan, sudah memiliki dan dimiliki Tuhan. Padahal sejatinya belum. Mereka hanya berfantasi tentang Tuhan dan belum berinteraksi, belum memiliki hubungan yang ideal dengan Tuhan. Lalu, kalau begitu, apa ciri seseorang benar-benar berinteraksi dengan Allah? 1. Ketika orang itu benar-benar hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan jelas berkata, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Bicara kekudusan, saudara, memang tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Coba, siapa yang bisa melihat kedalaman hati seseorang? Saya kira tidak ada. Kalaupun ada yang merasa tahu, itu pun tidak mungkin secara utuh. Kedalaman laut bisa diukur, tetapi hati manusia, siapa yang tahu? Jadi, orang yang memiliki interaksi yang benar dengan Allah, ia pasti hidup dalam kesucian dan cirinya orang itu pasti memiliki perasaan takut dan gentar akan Allah. Dalam berbicara dan berkata-kata pasti penuh kehati-hatian. Namun, walau sudah berhati-hati, bukan tidak mungkin bisa juga meleset. Jadi, kalau nurani kita masih benar, masih bersih, kita bisa membedakan kok kehidupan orang yang benar-benar berinteraksi dengan Allah dan yang hanya berfantasi. Jangan mudah percaya dengan tingginya ilmu seseorang atau banyaknya gelar yang dimiliki. Itu bukan jaminan seseorang memiliki interaksi dengan Tuhan. Namun, yang harus paling kita amati sejatinya diri kita sendiri. Nggak usah ngamatin orang lain. Apakah kita sudah berinteraksi dengan Allah atau belum? Yang kedua, orang yang benar-benar berinteraksi dengan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan.
Yeremia 29 ayat 13. Ciri orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia pasti memiliki jam-jam doa. Dan itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi memang serius mencari Tuhan. Orang yang bisa meninggalkan selimut untuk pergi doa pagi, pada umumnya atau hampir bisa dipastikan sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh harus menyediakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dan mencari kebenaran. Kalau hanya belajar teologi secara formal di bangku STT, biasanya banyak motivasi di dalamnya, di antaranya untuk beroleh gelar sarjana. Namun, hidupnya belum tentu menunjukkan kalau ia memiliki interaksi dengan Tuhan. Kalau orang betul-betul intelek, nah hidupnya pasti berdampak. Saudara, kita itu harus terus menggali firman. Gak boleh puas dengan apa yang sudah kita tahu. Temui Tuhan yang hidup dan berdialoglah dengan Dia. Carilah wajahnya dan hadiratnya selalu. Ini tidak mudah dan perlu ketekunan. Maka jangan puas walaupun kita sudah punya gelar, sudah menulis banyak buku. Sebab kebenaran yang datang dari Allah itu tidak pernah kering. Seiring dengan perjalanan hidup kita, apalagi dengan 1001 masalah yang muncul, tentu kita membutuhkan suara Tuhan. Selalu kita membutuhkan Tuhan dan menantikan suaranya. Lewat doa, membaca Alkitab, dan mendengar khotbah. Kalau kita percaya Allah itu hidup, percaya ada Roh Kudus, dan yakin Tuhan Yesus Kristus berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman, maka kita bisa berdialog dengan Tuhan. Orang yang berinteraksi dengan Tuhan, tentu dia akan berusaha hidup suci dan tidak melukai hati Tuhan. Maka cirinya pasti hidup tidak bercela, menjaga mulut, sikap, dan perbuatan. 3. Orang yang berinteraksi dengan Allah akan rela berbuat apapun untuk pekerjaan Tuhan. Seperti didemonstrasikan oleh Zakius yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas 19 ayat 8. Jadi orang yang sungguh-sungguh berinteraksi dengan Tuhan akan penuh dengan belas kasihan. Dia akan rela berbuat apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan merupakan suatu kehormatan kalau sampai bisa menderita bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.